Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apakah Anda pernah naik kereta pada malam hari dan kebetulan berada di gerbong terakhir? Tidak bisa dibayangkan ya. Apalagi kalau suasananya sangat sepi, bisa membuat kita merinding. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, kami sudah menyiapkan untuk Anda sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Suasana Mencekam Saat Berada di Gerbong Terakhir. Kafein dalam kopi tidak mampu mengusir rasa kantuk. Aku terus saja menguap tanpa henti. Meski sudah hampir 1 gelas kopi ku minum, masih saja mengantuk. Kereta tujuan kota yang rencana ku naiki tidak juga datang. Hampir 3 jam aku menunggu. Menurut pengumuman petugas stasiun, ada kecelakaan di jalur yang sama. Semua jadwal pemberangkatan mundur. "Sendirian, Mbak?" tanya laki-laki berkaos hitam di sebelahku. "Mau kemana?" "Surabaya," lanjutnya. "Iya, Mas." "Sama dong, Mbak. Lumayan juga 3 jam nongkrong di stasiun tanpa kepastian. Bikin bosen," ujarnya sambil sesekali menyeruput kopi di tangannya. Sekilas aku melihat tampang laki-laki tinggi berkulit putih itu lumayan juga. Meski topi hitam berlambang merek tertentu sedikit menutupi wajahnya, tapi jelas terlihat. Tas ransel besar mirip tas keril para pendaki tergeletak di bawah kakinya. Ditopangkan satu kaki di atas tas berwarna merah itu. "Saya kangen orang rumah. Sudah 2 minggu ini belum pulang," ucapnya tanpa kutanya, matanya nanar. Ada yang berbeda, ia berulang kali menarik napas dalam. Aku kira ia sedang gelisah. "Kenapa, Mas?" tanyaku pada akhirnya. Awalnya aku tidak terlalu menanggapi, namun pernyataannya tentang orang rumah membuatku tergelitik ingin tahu. Ia menolehku dan hanya tersenyum. "Tidak penting, Mbak." Hening, hanya terdengar deru suara mesin mobil di balik tembok stasiun. Jogja, meski sudah malam masih tetap hidup. Banyak orang masih beraktivitas. Ting tong, ting tong, ting tong, tong, tong. Suara khas di stasiun terdengar, bertanda operator akan mengumumkan sesuatu. Namun, entah rasanya ada yang berbeda. Terdengar pilu, dan baru malam ini suara itu membuatku bergidik. Suasana tiba-tiba terasa mencekam. Calon penumpang kereta jurusan sama denganku terlihat berjejer, duduk di bangku tunggu. Aktivitasnya tidak biasa, sepi. Aneh, kenapa tiba-tiba desir rasaku berbeda? Ini pasti ada yang tidak beres. Kereta ekspres embun pagi jurusan Surabaya segera tiba di jalur 3. Harap semua penumpang mempersiapkan diri. Suara operator membuatku segera beranjak. Semua barang bawaan aku cek lagi, takut ada yang tertinggal. Sementara laki-laki yang duduk di sebelah tadi juga nampak sama. Ia sibuk mempersiapkan diri dengan semua barang miliknya. "Naik gerbong nomor berapa, Mbak?" tanyanya lagi. "Gerbong terakhir," jawabku tanpa menatap wajah laki-laki itu. "Sama, kita naik bareng aja, Mbak. Sudah malam, biar nggak ada yang ganggu," jawabnya sambil tersenyum ke arahku. Betul juga, selain rasa takut yang mendadak hadir, aku juga sedikit khawatir ini sudah larut. Ada teman ngobrol, lumayan bisa mengusir sepi. Sepertinya laki-laki yang mengaku bernama Genta itu baik, ramah, meski sedikit misterius. "Duduk nomor berapa?" "A33. "Wah, kita deketan. Bisa lanjut ngobrol lagi," ucap Genta. Deru mesin kereta terdengar bising. Klakson kereta terdengar membahana. Decit suara rem di atas rel menandakan kereta segera berhenti. Aku dan Genta berdiri di dekat jalur 3, siap memasuki gerbong. Kereta pelan-pelan berhenti tepat di depanku. Gerbong terakhir terbuka, aku segera naik. Baru saja melangkahkan kaki masuk ke dalamnya, hidungku mencium aroma melati.
Desiran hatiku makin aneh. Kalau saja ini parfum milik penumpang, pasti tidak menyengat seperti ini. Aku pejamkan mata mencoba mengusir pikiran-pikiran liar sambil berdoa. Pemandangan di gerbong terakhir penuh sesak. Orang-orang saling berdesakan berebut masuk ke dalamnya. Lucu, seingatku tadi nggak banyak yang menunggu di luar. Kenapa di dalam banyak sekali orang? Rasanya pengap. Oksigen di gerbong terakhir seolah hanya sedikit saja. Mbak Nina, sini. Suara berasal dari ujung gerbong. Aku melambaikan tangan ke arah Genta yang sudah terlebih dulu duduk. Kita berdekatan, hanya saja terpisah lorong jalan gerbong. Genta di sebelah kanan dan aku sendiri di kiri. Duduk aja dulu mbak, sambil menunggu penumpang lain siap, ucapnya. Berangsur keriuhan gerbong terakhir kereta berkurang, menjadi sepi dan tenang. Tidak lama kereta berjalan perlahan, siap berangkat. Kalau capek, tidur aja mbak, ucap Genta. Kalau merasa ada sesuatu yang berbeda, Mbak Nina merem aja, gak usah buka mata. Atau kalau mencium sesuatu, jangan komentar apa-apa, pesannya. Dahiku mengernyit, pesan Genta membuatku takut. Kok gitu ngomongnya mas? Tanyaku heran. Gak apa, biar Mbak Nina waspada aja, doa terus. Jawabnya makin membuat penasaran. Akan tetapi aku tidak banyak bertanya lagi. Kantuk dan lelah membuat ingin segera tidur. Aku terbangun saat kondektur menanyakan tiket. Kusodorkan kertas kecil berwarna kuning itu ke petugas. Terima kasih, selamat istirahat mbak. Aku tersenyum mendengar keramahan petugas itu. Jam digital di atas pintu menunjukkan pukul 12:05 waktu Indonesia Barat tengah malam. Suasana gerbong senyap. Hampir semua penumpang tertidur. Kurekatkan kedua tangan untuk mengusir dingin yang tiba-tiba datang. Benar-benar dingin. Aroma melati yang kucium saat awal masuk gerbong tadi kembali hadir. Menguar menusuk hidung. Astagfirullah, ucapku lirih. Aku coba pejamkan mata kuat-kuat, berharap tidak ada hal ganjil yang terjadi. Apalagi sejak tadi aku menahan keinginan buang air. Semakin lama aku tidak tahan, aku beranikan diri untuk ke toilet. Aku berdiri, tangan berpegangan di besi atas kursi, dan mulai berjalan menyusuri lorong gerbong. Penumpang penuh, hampir semua kursi terisi. Alhamdulillah, banyak orang juga, kataku sambil terus berjalan. Tunggu, akan tetapi ada yang berbeda. Kenapa mereka semua berpakaian sama? Jangan-jangan memang seragam. Hampir sebagian yang tertidur posisi mendongak ke atas, dengan wajah sedikit terlihat pucat, sementara yang masih terjaga hanya bengong tak bergeming. Bulu kuduku meremang, bayangan film horor terlintas. Bergidik aku dibuatnya. Gegas aku menuju toilet, membuang hajat, dan segera duduk lagi untuk menikmati perjalanan. Sambil tidur, membuang jauh-jauh lintasan pikiran yang membuatku takut. Sekembali dari toilet, aku melihat Genta bangun. Ia tersenyum ke arahku. Mbak Nina baik? Tanya Genta. Baik mas. Hanya tadi sempat deg-degan dan gemetar. Suasana gerbong ini agak seram. Untung saja banyak orang ya mas, jawabku mencoba menghibur diri. Genta tersenyum lagi. Kali ini aku menangkap ada makna tersirat pada senyumnya. Alhamdulillah, duduk saja lagi mbak. Kalau bisa, tidur sampai besok, sampai di Surabaya, ucapnya. Selimut yang disediakan terpaksa aku gunakan, biasanya tidak pernah. Cukup jaket saja yang kukenakan. Malam ini memang sangat dingin, sampai menembus tulang. Tidak terasa kereta hampir sampai tujuan, pengumuman sudah terdengar, aku bersiap,
biar nanti saat turun tidak berdesakan. Genta juga melakukan hal yang sama. Ketika kereta berhenti, ia berjalan di belakangku. Aku dan Genta turun dari gerbong bersama. "Tadi Mbak Nina baik-baik saja?" tanya Genta. "Maksudnya?" "Tidak merasa ada yang aneh, Mbak," lanjutnya. "Enggak sih, hanya mencium bau melati aja tadi. Lagian, gerbong ramai, jadi tidak terlalu takut, Mas," jawabku sambil merapikan bawaan. Kebetulan adik laki-lakiku sudah menunggu sedari tadi. Ia datang untuk menjemputku. Genta tertawa mendengar jawabanku. "Kita itu tadi hanya berlima di dalam gerbong, Mbak. 2 orang suami istri di kursi paling depan, dan 1 orang persis di belakang Mbak Nina," kata Genta masih sambil terkekeh. "Hah? Yang bener dong, Mas. Bercanda nih?" tanyaku tidak percaya. "Beneran dong. Makanya tadi saya nyuruh Mbak banyak berdoa. Tapi nggak apa, bersyukur kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Kalau gitu saya pamit ya. Sampai jumpa lain waktu ya, Mbak," ucap Genta sambil berpamitan. Aku bergeming tidak percaya dengan apa yang diucapkan laki-laki yang baru kukenal tadi. Ia seorang pendaki, katanya sudah terbiasa mengalami hal serupa. Pengalaman seram yang membuat kuduk meremang. Seketika aku bergidik membayangkan situasi di gerbong terakhir tadi. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.